bersama-sama hening bersama ya. Oh, baik, pada malam hari ini kita akan diskusi. Kemarin beberapa kali kita diskusi tentang bagaimana proposal di bab satu ya. Sudah kita sampai kepada utamanya lebih kepada novelty, state of the art. Nah, untuk menggambarkan novelty dan state of the art, biasanya ketika kita membuat nanti dibuat di artikel jurnal, itu biasanya ada di latar belakang ya, latar belakang seperti itu. Tapi kalau di dalam penulisan tesis, sudah diberikan ruang sendiri, utamanya di bagian terakhir dari pendahuluan ya. Yang selanjutnya kita akan melakukan yang namanya kajian pustaka ya. Eh, eh, Bagaimana kita untuk menemukan, mengkaji pustaka-pustaka atau artikel yang relevan. Eh, eh, Selama ini teman-teman juga kita sudah seringkali ajak untuk bagaimana mencari literasi-literasi yang relevan ya, relevan. Nah, kemarin kita juga diskusikan bagaimana kita menemukan artikel relevan dengan berbagai template ya, template yang bisa kita manfaatkan untuk apa namanya mendapatkan artikel. Jadi memang paling utama ketika kita melakukan kajian atau analisis eh, dokumen jurnal itu memang untuk mencarinya dibutuhkan istilahnya itu sumber-sumber yang lebih relevan seperti itu. Seperti kemarin yang contoh saya tunjukkan pada mahasiswa, itu cara kita menemukan artikel-artikel yang lebih dekat. Misalnya seperti ini. Silakan mahasiswa coba ketika judul Anda tulis di sini aja, saya seperti ini, di apa ya, di paper Finder ya. Terus saya kirimkan di chat Anda. Anda silakan misalnya mencari sesuai dengan judul masing-masing. Cari artikel-artikel yang sesuai dengan judul Bapak Ibu, nanti menemukan berapa banyak, kemudian dari berapa banyak itu berapa banyak yang bisa di-download seperti itu. Untuk menemukan ini butuh mencari ini artikel-artikel yang dekat itu. Nah, seperti ini. Saya coba untuk mencari eh, judul-judul yang ada misalnya ya. Bisa ya, login atau masuk ke email dengan email Gmail ya.
Misalnya kita akan cari, saya cari satu judul penelitian mahasiswa seperti itu. Ini saya pakai di, saya pakai di, saya pakai Google Chrome. Dan nanti kalau mau terjemahin langsung dari sini, yang kita mungkin tidak familiar dengan bahasa Indonesia, bisa langsung terjemahin ya. Seperti ini. Coba saya cari judul. Misalnya saya cari dari judul punya mahasiswa yang menulis, mesti ini ya. Misalnya The Influence of Emotional Intelligence and Self-Control on Academic Integrasi Among University Student. Misalnya seperti ini ya. Kita akan mencari artikel mana yang paling dekat dan akan ditemukan. Eh, Boleh tidak, misalnya Bante, saya mau cari dari Perpustakaan Nasional, boleh saja nggak apa-apa. Ini kan mau cari yang lebih cepat ya, dapat yang terdek, yang relevan gitu loh, yang relevan. Misalnya sesuai dengan judulnya ini mau cari di misalnya di perpusnas.go.id, boleh juga, nggak ada masalah. Dari mana aja yang penting dapat yang dekat dengan penelitian-penelitian seperti ini, seperti itu. Oh, di sini apa namanya nggak mau mencarikan di sini. Oke, apa nggak mau? Code-nya nggak bisa. Baca ulang lagi ya. Harusnya bisa. Kamu butuh login dulu ya. Kalau nggak login nggak mau dia. Jadi kalau nggak login dia nggak mau. Harus login dulu. Oke, setelah login baru saya masukkan di sini. Jadi harus login sebagai member dulu baru dia mencarikan. Karena ini free ya. Kita biasa biar engage dulu semuanya. Ini ada judul disertasi atau judul tesisnya mahasiswa yang kita akan minta untuk mencarikan sumber-sumber yang relevan ya, relevan atau dekat dengan penelitian-penelitian ini. Oke, ini di sini dapat 11 paper ya, yang langsung dekat di sini. Nanti 11 paper itu ada di mana saja. Eh, ini juga ada abstraknya, ada relevan from papernya apa saja di sini. Langsung dicarikan di sini ya. Yang paling dekat di mana? Dari artikel yang ada di atas ini. Ini ya. Jadi kalau kita udah punya seperti ini, artinya kita tinggal download, kemudian ketika dianalisis, kita udah ketemu ya poin-poinnya. Seperti ini.
Dia akan kelihatan, misalnya di bahasa Indonesia kan, ya ini semua ada sini. Di memberikan apa namanya penjelasan-penjelasan seperti ini. Dia ada 11 yang relevan, kemudian eh, ya kita lihat tahun-tahunnya juga ada yang tahun yang lama ya, yang lama. Maka yang lama-lama itu bisa kita tidak pakai. Ini langsung relevan. Walaupun lama, bisa juga dihistoriskan ya, secara historis. Artinya apa? Melalui ini, teman-teman bisa langsung melihat di sini ya, apa sih relevansinya dengan eh, penelitian yang akan dilakukan ini. Jadi akan bisa melihat poin-poinnya di situ. Abstraknya apa, ada apa sih di sini. Jadi maksudnya dengan ada seperti ini, kita akan mempermudah kita untuk mencari sumber-sumber yang terdekat dari artikel itu. Dibanding kita melihat misalnya ada satu judul, dua judul yang nggak relevan. Sini. Kemudian misalnya yang berikutnya ini misalnya. Jadi ketika kita klik begini langsung membukakan artikel yang kita akan cari di sini kayak apa. Jadi dari poin-poin ini, karena ini adalah dari artikel review juga ya, di sebuah meta-analisis. Karena meta-analisis biasanya kan artikel review, sehingga ada artikel-artikel yang terkait seperti itu. Misalnya di sini sudah ada banyak kutipan seperti ini. Ini misalnya kita lihat di artikel yang ada ini ya. Artinya apa? Bahwa pencarian kita ini judul itu terkait dengan ini. Nah, tinggal Anda, kalau misalnya nanti tidak dapat yang sesuai apa, nah itu bisa diambil eh, satu-satu misalnya, atau dua variabel misalnya. Jadi bisa model seperti itu. Ini untuk mencari yang cocok. Nah, teman-teman bisa mencari ya. Dapat berapa banyak, Mbak Mary? Saya dapat 75 Wah, lumayan. berdasarkan judul. Ya, itu artinya kan itu baru judul ya, nanti belum tentu kaji. Sehingga di dalamnya itu nanti Anda akan lihat kayak apa. Nah, itu nanti bisa Anda bandingkan. Nah, ini untuk dapat ya. Setelah dapat ini, kemarin kita juga kasih tahu bagaimana cara menggunakan, misalnya analisa jurnal-jurnal yang sudah di-download ini, teman-teman juga bisa pakai namanya notebook LM ya, notebook LM. Bisa pakai ini. Jadi jurnal diupload di sini, Anda tanya, bandingkan kekurangan, kelemahan, dan lain sebagainya di sini bisa. Jadi kalau Anda upload jurnal-jurnal itu semua yang tadi di-download, nanti akan dilihatkan kekurangan, kelebihan, dan yang lainnya. Termasuk apa namanya, gap-nya kayak apa, kesenjangannya ada apa saja. Ini memungkinkan seperti itu. Contoh, misalnya seperti ini. Misalnya mindful training eh, untuk agresi, saya seperti ini. Jadi saya sudah mengupload 50 jurnal ya, 50 jurnal. Tinggal nanti kita mau tambahan catatan, ringkasan, apa sesuai pertanyaan kita. Misalnya bagaimana pengalaman masa kecil, misalnya atau intervensi psikologis apa lah. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa atau diketik sendiri. Misalnya kekurangan
dan kelebihan misalnya ya masing-masing jurnal. Kita tanya gitu. Jadi setelah dapat dari sini, di-download, kemudian minta bantuan untuk menganalisa jurnal-jurnal itu dari berbagai sisi, kurang lebihnya atau apa dan yang lain. Dari jurnal-jurnal yang sudah diupload seperti ini, ada 50 kurang lebih ini. Jadi akan sangat membantu teman-teman untuk bagi kemampuan, kadang-kadang kita nggak sanggup baca panjang lebar ya, kadang-kadang nulis bisa keliru. Ini kan kelihatan ya, dianalisa seperti ini. Di sini sudah diberikan ya, ini contohnya. Kelihatan ini ya. Ya, terlihat Bante. Jadi menurut penelitian ini, jurnal ini mengkhususkan diri dalam menerbitkan penelitian tentang seperti ini. Anak, ini ada sumbernya di sini langsung. Ada di artikel mana, keywordnya apa, langsung ada di sini. Ditunjukin. Kemudian nanti kalau seperti ini kan angka-angka ya. Angka-angka. Jurnalnya siapa, halaman berapa, di bagian mana. Ini langsung menunjukkan seperti ini ya. Jadi ini kan membantu banget bagi para teman-teman yang mungkin apa namanya ada keterbatasan untuk baca secara utuh. Nah, ini masing-masing dianalisa. Misalnya kita sematkan catatan, ya akan disematkan nanti catatan di sini. Nanti akan jadi catatan yang kita bisa langsung dalam bentuk rangkum dokumen ya. Dokumen rangkumannya kayak apa di sini kita bisa langsung dimasukkan di sini. Ya, kita tambahkan catatannya ke sini. Jadi kita akan misalnya catatan baru, ada catatan ini, kuncinya apa, jurnalnya apa, di sini ada catatan-catatan yang terkait dengan yang sudah kita masukkan tadi. Ketika kita buka ya sudah ada di sini misalnya catatan apa. Ada semua ini kemudian sudah ada hasil-hasil penelitiannya dengan baik. Jadi eh, ini membantu bagaimana kita menganalisa. Kemudian kita lihat waktunya, lini masanya kayak apa. Nanti dibuatkan lini masa oleh penelitian ini. Ada waktu-waktunya. Urut-urutan penelitian itu kayak apa lini masanya. Ketika diklik lini masa ini nanti akan ketemu seperti itu. Di sini banyak juga misalnya reduksi agresi pada remaja kayak apa, mana judulnya efektif, sumber kayak apa. Jadi membantu merangkumkan kemudian bisa dijadikan sebagai dasar kita nulis di latar belakang ya, di apa di kajian pustaka ya. Ya ini seperti ini, kemungkinan menyajikan bukti apa di sini seperti ini. Jadi kita bisa apa? Jadi dari setelah ini kita ambil, baru kita downloadin satu persatu rumusannya. Jadi kalau yang banyak tadi seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Bante, izin tanya Bante. Ya, Itu tadi cara downloadnya semua gitu gimana Bante? yang mana? Yang di sini, yang AI itu Paper Finder ini. Ini harus tetap satu-satu.
bisa di sini ya, diekspor di sini. Tapi kalau ini kan ekspor nanti dirujukan untuk di Mendeley ya, yang sebelah kanan ini. Misalnya kita ekspor gini, nanti bentuknya apa? BTEC. Nah, ini langsung nanti di Mendeley bisa dipanggil ya. Oh, pakai ini aja Biptek saja Bante. Terus dimasukkan ke Mendeley gitu. Ya, tapi kalau di Mendeley kan belum tentu terdownload semua. Tetap baru satu persatu kita download. Oh, baik Bante. Mm. Ini kalau di paper vendor yang langsung mendapat kedekatan ya. Tapi kalau seperti misalnya dicarinya di scientific dan yang lain bisa langsung di-download. Kalau di scientific, masing-masing aplikasi ada kekurangan kelebihan masing-masing ya. Ada pertanyaan? Lalu bagaimana ketika kita sudah mendapatkan poin-poin penting ini? Poin-poin penting ini digunakan untuk membantu bagaimana kita menganalisa setiap jurnal, kurang dan lebihnya, redaksinya kayak apa. Ini eh, jadi memang nggak bisa satu perangkat itu bisa lengkap semua, nggak bisa gitu ya, nggak bisa begitu. Tapi kalau di sini tadi ini bisa memberikan komentar, memberikan penjelasan, memberikan ringkasan. Di sini eh, seperti itu. Misalnya di sini mau minta kita cat dengan apa, di sini mampu untuk menganalisa juga kekuatan misalnya. Misalnya gap, misalnya gap riset misalnya kita cari supaya membuatkan gap risetnya apa masing-masing. Jadi ini eh, cukup membantu para mahasiswa yang misalnya mau melakukan apa eh, kajian pustaka ya dan mendapatkan jurnal-jurnal. Kadang-kadang cari jurnal itu bingung, dapat banyak tapi nggak ada terkait sama sekali gitu. Di sini mendapatkan gap riset ya dari berbagai macam di sini. Ada kesenjangannya kayak apa, kemudian terkait dengan apa. Dari masing-masing jurnal, gap riset merujuk pada satu topik, nama konteks yang berbeda-beda. Ini bisa kita simpan di catatan juga. Gitu. Nah, ini kan membantu kita melakukan analisa dengan cepat ya, dengan cepat. Misalnya di sini juga begitu, terkait berapa jumlah anak untuk autisme apa-apa di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang membantu di bawah ini untuk melakukan analisa-analisa seperti ini. Langsung dibuatkan apa eh, jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya di artikel mana, penulis utamanya siapa, kapan. Ini ada halamannya langsung dicarikan di tempatnya. Jadi ini cukup membantu ketika kita manfaatin untuk melakukan analisa ya. Jadi mulai dibuatin dari awal isu-isu apa, kemudian peta pikirannya kayak apa. Di sini bisa kita lihat di sini juga pemetaannya.
Seperti ini ya. Seperti ini ya petanya ya. Jadi tadi faktor-faktor yang mengaruhi kesehatan mental perilaku kayak apa? Di sini dibuatin peta seperti ini. Jadi ini apa? Di sini langsung juga terkait begini ya. Setelah begitu terkait perilaku, perilaku apa saja langsung dilihatin juga. Nanti perilaku agresif ini kemana saja langsung ada juga lagi ya. Terus begitu. Nah ini bisa kita cek satu persatu kayak apa. Ada di mana nanti. Langsung faktor yang mengaruhi ini berdasarkan 50 jurnal tadi yang dimasukin. Jadi apa namanya bercabang-bercabang begitu ya terus ya. Di misalnya seperti ini, dari mana, kemudian apa, kemudian kaitan dengan misalnya ini juga langsung bisa begitu. Negatifnya apa saja, misalnya terkait dengan pengukuran dan metodenya kayak apa misalnya ya. Ini. Jadi, wah ini riset banget ya, banyak sekali ya. Substansinya atau kayak apa misalnya gitu kita kelihatan ya. Ini dibuatan peta dari perilaku ini kemana saja. Misalnya faktor kognisi emosionalnya kayak apa di sini juga langsung. Misalnya faktor sosial hubungannya bagaimana. Nah, ya langsung dibuatin juga begini. Iya, banyak hal yang apa namanya eh, kita bisa petakan ya. Kan bantu banget ini ya. Bagi teman-teman arahnya kemana langsung bantu banget gitu loh. Seperti ini kita kembalikan lagi gini jadi seperti ini. Jadi dari tadi ketika ditanyakan bisa kita buat peta ya. Nah, Dan Bante, juga ya, ini berarti dari yang kita upload ke notebook LM ini ya, Bante ya? iya, iya, iya. Jadi dirangkumkan. Kalau kita masukinnya sumbernya berbeda juga berarti pemetaannya bisa lain lagi, Bante. Ya sesuai dengan yang mau ditulis kayak apa. Oh ya. Jadi mau kajiannya apa tinggal nanti menyesuaikan gitu ya. Begini misalnya apa faktor-faktor kognisi. Misalnya di sini kan faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental dan perilaku. Ini kan kalau ada variabel ya, itu nanti kan bisa menjelaskan variabel. Jadi sumber yang kita buat di sini seperti ini. Jadi saya rasa ini saking apa ya? Ya mungkin ini jadinya memanjakan kita ketika mau melakukan kajian-kajian ya. Karena harus di- dibantu bagaimana sampai menganalisa ini fungsi kognisi kayak apa, di halaman mana nanti di sini ada di mana tempatnya. Jadi gitu. Ini khususnya bagaimana hubungan eh,
terkait dengan itu. Misalnya apa saja terkait dengan konsep ini. Nah, kita juga bisa tanya apa yang ditanyakan di bawah ini atau ditanyakan di sini ya. Dibuatkan pertanyaan sesuai yang kita harapkan dan mau nganalisa apa, buatkan tabel misalnya gitu kan. Di sini juga dibuatin ya. Kan pertanyaannya apa namanya? eh, yang ditanyakan akan dijawab dengan baik gitu. Padahal kita maksudnya ini, jadi setelah diklik-klik semua mendapat banyak hal seperti ini ya, yang terkait kayak apa. Jadi membantu teman-teman untuk membaca, melihat apa misalnya gitu. Kalau misalnya itu buku atau apa, ada panduan belajarnya, bagaimana cara belajarnya juga diajari di sini ya. Misalnya teman-teman mau mempelajari masing-masing jurnal tadi, ketika membuat panduan ini juga akan dibantu. Ya silakan nanti diekspor sendiri dari poin-poin ini kan memudahkan bagaimana kita bisa melakukan analisa dari berbagai komponen-komponen yang ada seperti itu. Dan itu cukup membantu lah ya buat kita sebagai mahasiswa itu. Jadi ini banyak setelah dikaji-kaji macamnya apa, kemudian catatannya apa saja, di sini tinggal apa, kemudian faktor-faktor ini yang mempengaruhi apa, eh, langsung kita bisa kaji seperti ini. Ini contoh di salah satu aplikasi. Yang kesulitan silakan nonton apa, cari tutorialnya. Misalnya notebook LM, tutorialnya kayak apa, gimana menggunakannya. Ada pertanyaan? Jadi ketika kita melakukan apa namanya, melakukan analisa kajian pustaka, dari pustaka ke pustaka dikaji itu untuk apa sih? Nah itu butuh dijelaskan. Bahkan bisa memberikan komentar kekurangannya apa, kelebihannya apa. Nanti untuk mendapatkan state of the art di paling bawah dari kajian itu. Nama budaya Bante. Nah udah ya. Bante, yang paper finder itu kan dalam bahasa Inggris. Tadi saya sekilas lihat Bante bisa jadi bahasa Indonesia. Saya kurang kurang begitu kelihatan. Jadi saya sudah dapat 43 paper. Mau jadikan bahasa Indonesia bagaimana ya Bante ya? Eh, pakainya Google Chrome, Bu. Oh, Google Chrome. Pakai Google Chrome. Pakai Jadi di, Google Chrome, dia langsung bisa ya Bante ya? ya di Google Chrome langsung bisa ya. Oh iya Bante ya, terima kasih Bante. Mm-mm. Jadi seperti yang saya tunjukkan tadi di Google Chrome itu, misalnya seperti ini Bu.
Ini kan ada Ya terjemahan Bante ya. atau di titik 3 ini Bu, terjemahan ini. Nah, Oh, titik itu tiga loh. ya. Jadi Oh ya nanti Bante ya ya. keluar di sini tinggal Ya dipilih Bante bahasa ya. Indonesia. Jadi semuanya walaupun nanti maka judulnya diterjemahkan bahasa Inggris biar nanti semua bisa cari ya. Oh ya ya. Saya di sini pengaruh kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual terhadap adversity question siswa misalnya di sini. Saya dapat 75, tinggal kita ambil di sini misalnya ada begini ya. Jadi Bante yang punya saya Pak, bahasa Inggris tidak ada bahasa Indonesia Bante ya. Yang titik tiga itu saya klik. ini ya, maka ditambah Bu, tambah pilih bahasa lain Ditambah. loh Bu. Oh Ada seperti ini ya. Jadi ada dua bahasa, bahasa Inggris, bahasa Indonesia ya. gitu. Dipilih. Oh pilih bahasa Ya, lain ya ya tambah Bante ya. bahasa lain juga boleh. Oh ya Bante ya. Terima kasih Bante. Jadi misalnya artikel-artikel yang bahasa Indonesia gini tinggal diambilin yang di-download yang dari temuan gini. Kalau enggak yang langsung cari di sini juga boleh di uh, Semantic Scholar itu. Jadi sekarang banyak sekali apa namanya AI yang membantu kita untuk mencarikan atau menemukan berbagai hal yang memudahkan ya. Jadi kalau ada yang lebih mudah dan cepat, kenapa kita membuat lama gitu loh. Karena ini artikel-artikel yang sama, maka pemahamannya adalah mencari dari perbedaan dengan penelitian Anda untuk mencari state of the art-nya. Mencari gap risetnya supaya tahu celahnya di bagian apa yang mau kita teliti. Supaya nanti kita bisa jelaskan. Seperti itu. Jadi kita bisa dimanjakan ya, manjakan oleh mesin gitu. Silakan. Bisa dipahami ya. Nah, Bante.
Ya. Saya kan kemarin udah sempat download jurnal-jurnal. Sekarang kan masih downloadin jurnal-jurnal. Sebenarnya saya nggak ingat mana yang sudah saya download dan mana yang belum. Kita bisa nggak memilah Bante? Apakah jurnal ini sama atau berbeda gitu? Pakai cara apa ya? Biasanya kalau dimasukkan Mendeley otomatis apa langsung menimpa ya. Dari Mendeley ya Bante ya? Ya, ya, ya. Otomatis nggak akan sama. Kadang-kadang penamaannya saya kan suka di rename. Terus ada juga yang pakai kode-kode gitu kan Bante. Jadi nggak jelas itu sama atau enggak. Jadi dilihatnya bisa dicontohin nggak Bante? Seperti apa? Jadi misalnya kita contoh ya ini Mendeley ini ya. Misalnya kita ada zona yang sama seperti ini ya. Kalau dimasukkan ke sini pasti nanti nggak mau tetap ini gitu loh. Nggak akan nimpa judulnya. Nggak akan ada dua. Nah, kalau sampai ada dua nanti langsung dihapus gitu. Langsung diklik kanan gini, langsung di eh, delete dokumen. Kalau sampai ada yang sama. Ini kan nggak ada yang sama kan? Kalau saya masukkan lagi yang jurnal ini juga, nanti juga akan langsung otomatis tidak dimasukkan lagi. Satu ini saja gitu loh. Nah, kalau misalnya mau ngecek judulnya sama tidak ya langsung diindeks judul ini ya. Mana yang sama kan kelihatan. Misalnya seperti ini. Ini sama cross culture tapi beda penelitinya. Kalau tidak ya apa namanya autornya diurutkan gini. Diurutkan nanti akan kelihatan mana yang sama ya. Jadi di sini akan lebih gampang ya. Atau misalnya tahun-tahun yang terlalu lama dihilangkan bisa juga ya. Ya, baik Bante. Terima kasih. Jadi di Mendeley itu langsung apa namanya langsung kelihatan mau ngecek tadi kalau misalnya kita mau ngecek isinya di sini juga bisa langsung dicek seperti ini ya. Akan buka seperti ini ya. Jadi kalau misalnya oh yang dirujuk misalnya bagian ini ya tinggal diklik gitu aja ya. Bagian mana misalnya dikasih tanda gitu. Yang ngasih tanda seperti ini. Kalau misalnya yang lain misalnya ini misalnya tanda mana langsung kasih tanda ya. Oh bagian ini yang saya rujuk misalnya kira-kira nanti begitu nanti kalau ditanya sumbernya apa langsung lihat halamannya tahu halaman 1, 2 atau misalnya eh, kaitan dengan ini misalnya langsung diklik seperti ini langsung otomatis memberi tanda ya. Jadi kalau mendalami misalnya ngecek halamannya apa di sini seperti ini. Jadi misalnya kita ada mengkaji pustaka sebanyak ini misalnya. Nah, hubungan atau yang berlebihan atau yang nggak sesuai
Jadi misalnya 3-4 artikel diberikan summary, diberikan komentar seperti itu ya. Sesuai tidak dengan jurnal yang atau judul yang Anda gambarkan. Oh ini mendukung judul saya, memperkuat hasil penelitiannya dari sisi mana. Sehingga nanti ketemu perbedaannya dengan penelitian Anda apa, seperti itu. Jadi tahu. Nah, untuk mendapatkan informasi jurnal-jurnal ini, ya paling gampang tadi pakai notebook LM tadi untuk membantu menganalisakan. Ada pertanyaan? Mudah-mudahan nggak bingung ya ini ya. Misalnya contoh yang simpel, misalnya di sini ya. Misalnya mindfulness reduksi agresi pada remaja, misalnya di sini. Tinjauan artikel mindfulness ini, judul ini membahas tentang apa? Nah, ini kan membantu ya. Jadi seperti ini ketika apa nanti langsung di halaman berapanya tahu ketika di abstraknya misalnya. Ini misalnya ada di abstrak juga terkait dengan ini. Artikel hipotesisnya apa? Terkait dengan apa saja di sini tinggal kita menyesuaikan ya. Kan ketemu di sini ya. Ketika diklik tadi di artikel ini. Jadi latihan mindfulness yang berakar dari tradisi Buddha didefinisikan sebagai apa? Kelihatan dari mana di sini? Penelitian siapa di sini kelihatan di sini ya. Jadi kita nggak bingung mencari halaman berapa gitu. Jadi ini Eh, powerful sih menurut saya. Bante mau tanya Bante? Ya, Ya, tadi yang untuk citasi, kan misalnya ini ada di jurnal A gitu Bante ya. Terus ketika saya buka jurnal A itu, dia ada citasi lagi ke jurnal B misalnya. Nah, ketika kita mau ngutip, sebenarnya yang kita masukin jurnal A apa jurnal B-nya Bante? ya kalau itu berada di jurnal B kita punya dokumennya dan masih baru ya langsung ke B-nya. Jadi dia, jadi nggak diambil dari yang jurnal pertamanya Bante, karena jurnal Jadi pertama itu mengambil citasi dari jurnal kedua gitu Bante ya. ya kalau misalnya Anda mendapatkan ya langsung. Kalau tidak ya pendapat si A yang dalam jurnal A tadi. Jadi misalnya eh, Mbak Sugiyarti citasi jurnalnya Mbak Mary. Ya Mary Setiawan dalam Sugiyarti gitu. Berarti sudah dirujuk oleh Sugiyarti. Tapi kan kalau tahu dan dapat yang aslinya dan
juga tahunnya baru, ya cari yang aslinya aja, yang khusus Mary gitu. Jadi sekarang banyak juga jurnal apa namanya seperti AI apa namanya yang mencarikan informasi-informasi yang terkait dengan jurnal-jurnal ya. Gitu. Misalnya contoh eh, judul tadi, misalnya saya tanya di yang agak lumayan mendukung penelitian-penelitian, misalnya saya tanya di sini di ChatGPT, chatgrok.com. Saya menggunakan Deeper Research. Ini Deeper Research. Jadi mencarikan sumber-sumber artikel jurnal-jurnal dari mana-mana dalam bentuk PDF. Ada 10 yang ditemukan di sini. Eh, Dan hasilnya seperti ini. Misalnya seperti ini. Jawaban langsung. Pengaruh kecerdasan emosional. Di sini langsung ada ini artikelnya ya. Kalau saya klik gini, langsung menuju ke artikel yang di sini. Langsung bisa di-download gitu. Ini ya. Jadi langsung di-download papernya ya keluar. Langsung di-download ya. Padahal tadi ada di sini. Berarti ini kan bisa dijadikan sebagai eh, ini ada di sini. Pengaruh pengendalian diri misalnya ya di sini ya. Ini juga ada jurnal juga ditunjukkan. Karena tadi ada sekitar 12 jurnal ya yang misalnya di sini juga studi seperti ini. Nah, menemukan kecerdasan emosional. Ini kan artinya ini kan tidak sekedar hanya ngomong ya, yang sumber referensinya abal-abal gitu loh. Ini. Kemudian selain itu penelitian ini menunjukkan, nah artinya kalau kita kajian-kajian begini, kajian pustaka, kajian pustakanya itu eh, mendapatkan gini kan membantu banget ini ya. Pengendalian diri memainkan peranan krusial apa-apa. Penelitian seperti ini langsung diklik, langsung keluar penelitiannya ya. Karena jurnal tadi benar. Ini sudah langsung ya. Ada di sini. Kita bisa langsung download papernya ya. Yang abstraknya ini. Jadi eh, Deeper ada dua ini, Deeper Search sama Deep Search. Ini lagi juga begitu ya. Terus penelitian dalam konteks Indonesia, nah, cariin juga. Jadi mesin ini walaupun tidak di Indonesia, bisa nyariin juga Indonesia ya.
Ini juga gitu, penelitian seperti integrasi apa di sini, meta analisis seperti ini, ada di sini begini. Kemudian dipetakan juga faktor yang mempengaruhi apa, dari jurnal mana, contoh penelitiannya. Di eh, lumayan membantu lah kalau di sini ya. Jadi kita ketika kita terampil menggunakan berbagai hal, ini kan ide-ide cara memberikan penjelasan begini, yang kita pelajari itu cara memaparkannya ini. Jangan hanya sekedar kita copy paste aja, tidak kita melihat sebenarnya cara menyajikannya kayak apa. Saya di sini juga ada jurnalnya kayak apa, kita klik seperti ini. Langsung bisa di-download ya ini ya. PDF-nya langsung di-download juga. Jadi tadi yang di Persik tadi menganalisakan seperti ini. Ini mencari pengaruh apa di jurnal mana saja. Em, 5 lebih banyak lagi, kemudian ada di mana saja. Ini dicariin ya, deep-nya. Ini sebelah kanan ya kalau diklik ya. Dari mana alamat jurnal-jurnalnya tinggal download ya. Ini Grok ini lumayan canggih menurut saya. Karena bisa menunjukkan hasil-hasil penelitian di jurnal mana saja. Ini lumayan lah ya, dapat sekitar tadi pencariannya dapat 57 halaman yang terkait seperti itu. Ini yang di Grok ya, udah dibuatin redaksinya, tinggal kita nanti di sini ada apa saja di sini, nggak dipelajari satu persatu. Yang terkait mana saja lah, ini lumayan ya. Ada yang pernah pakai ini? Misalnya sama di sini ya, akan kita gunakan misalnya ChatGPT misalnya. Apakah bisa menunjukkan seperti itu? Kita juga pakai riset mendalam. Pakai riset mendalam juga. Apakah hasilnya sama? Di sini ditanyain lagi. Ya langsung aja lah ya. Di sini akan bisa dengan sedikit informasi tambahan, aku bisa riset dengan semangat penuh. Boleh-boleh saja, tapi bener nggak gitu loh. Nanti kesemangatan nggak dapat hasilnya. Nah ini bisa juga, misalnya ini dia ambil ya misalnya, tambahkan di sini, sedikit tambahan gitu kan. Jadi walaupun apa di sini juga ada apa mencari di web. Saya nggak mau web karena web nanti nggak jelas ya. Di sini akan dicarikan ya sebelah kanan ini. Ya karena mencari gitu lebih lama juga ya, lebih lama juga. Mulai meriset ya. Jadi eh, tetapi kadang-kadang ChatGPT itu ngawur ya, ngawur gitu, ngawur. Tapi ini karena berpikir mendalam,
riset mendalam, lah nggak tahu nih, bener nggak ini. Dia sedang mencari katanya, tapi kok lama banget itu. Dapatnya baru satu nih. Lama dan dapatnya baru satu. Nah ini ya repot kalau lama-lama gini nanti. Kalau Grok tadi langsung cepet ya. Ini langsung dari Garuda dia. Kemendikbud dapatnya. Ada dua. Dapat dua sekarang. Ini dapat dua ya. Tapi ya agak lama. Tapi di Grok ini dapat lumayan tadi. Dapat sekitar 40-an. Dapat 57 sumber ya. Dalam 3 menit loh. Ini nggak tahu udah berapa menit. Ini udah lama. Dapat berapa. Baru dapat dua. Tapi bengek ini. Baru dapat 4 gitu. Ya tapi namanya minta tolong mesin ya sabar lah gitu. Gratis kok. Mau cepet-cepet. Jadi silakan memanfaatkan berbagai platform begini supaya nanti mendapatkan informasi dan jurnal-jurnal yang terdekat. Ini langsung ditulisin. Hanya nulis judul tadi, langsung pemikiran untuk 41 detik, kemudian saya diper perluas lagi mendapatkan artikel sekitar ini tadi. Jadi ada 57 sumber ya di sini, secara mendalam. Kan kalau baru bingung apa nggak bisa nulis, buntu, nah kita bisa judul Anda nggak bagus, nggak bisa ditanyakan seperti itu ya. Jadi dari situ nanti mendalaminya cara nulis seperti itu. Eh, Semakin lebih gampang kan untuk mendapatkan jurnal-jurnal itu semakin lebih gampang. Jadi kalau judulnya masih bingung pun juga bisa ditanyakan, dicarikan sumber-sumber seperti itu. Kalau nggak mendapatkan jurnal ya mending mundur gitu loh. Daripada maju nanti babak belur. Nah, ketika sudah mendapatkan jurnal banyak tadi tinggal didalami lagi, kembang lagi dari sumber yang lain pasti dapat banyak gitu. Dengan dapat banyak itu membantu banget kita. Bisa nyoba ya tadi ya. Saya rasa Grok juga eh, kita tanya aja pengetahuannya sampai kapan, nanti pasti dia bilang saya update sampai sekarang.
Ini contoh pengetahuan mereka, saya tanyakan batas pengetahuannya sampai kapan. Ini jawabannya seperti ini ya. Pengetahuan saya diperbarui hingga saat ini 5 Mei 2025 dan akan terus bertambah seiring waktu. Tidak ada batas tetap. Ya lumayan lah ya. Ini baru sampai sekarang baru dapat 17 ya. Ya tapi lumayan lah. Termasuk ini perkembangan yang luar biasa menurut saya. Di apa karena semua ada riset mendalam ya. Jadi untuk melakukan kajian pustaka, mengumpulkan jurnal tadi, yang paling mendasar adalah jurnal relevan. Ada pertanyaan yang masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan artikel-artikel tadi. Bagi teman-teman yang judulnya belum oke, masih ada, atau yang mengalami kesulitan-kesulitan tertentu, supaya nanti bisa fix ya. Ada yang sudah membuat kajian pustaka, yang udah jadi gitu ketikannya.
Fani gimana? Belum, Bante. Oh, belum ya? Masih jalan, Bante. Hmm, oke. Mbak Sugiyarti gimana? Ya, Bante. Untuk yang bab 2 masih belum, Bante. Cuman masih ada sedikit kebingungan, Bante. Kata, Gimana? judul saya kan tentang pengaruh lingkungan belajar dan teman sebaya terhadap pengaruh lingkungan belajar dan teman sebaya terhadap pembentukan karakter disiplin siswa beragama Buddha di SMP. Secara judul ini kan umum ya Bante ya. Nanti untuk arah materinya, apakah dari materi lingkungan belajar secara umum nanti di dikombinasikan atau sesuai Buddhisnya itu bagaimana atau mungkin perlu ada variabel yang diganti untuk ini Bante, agar ada Buddhisnya secara langsung Bante. Menurut Bante bagaimana Bante? Jadi kalau secara Buddhisnya langsung kadang-kadang nggak ketemu jurnalnya ya, sehingga nggak mau menganalisa lah. Karena Anda akan menunjukkan state of the art-nya itu adalah ada nilai-nilai integrasi nilai Buddha, justru tunjukkan pada analisa-analisa yang memang di kajian pustaka maupun kajian teoritis eh, kelihatan seperti itu, Mbak. Jadi kalau Anda langsung ganti judul ke Buddha saja, ketika Anda mau analisa nggak ketemu jurnal-jurnal yang ada yang terkait. Belum tentu ada penelitian itu, kecuali sebelumnya sudah ngumpulin dulu berbagai data-data sehingga jelas seperti itu ya. Baik Bante, berarti misalkan salah satunya itu kan tentang teman sebaya. Kalau dalam Buddhis itu kan Kalyanamita ya Bante ya. Jadi nanti teman sebaya secara pengertian secara umum itu seperti apa, kemudian dalam Buddhis itu Kalyanamita, terus bisa kita rujuk ke sutta ataupun Dhammapada yang berhubungan dengan seperti itu. Apakah seperti itu, Bante? Ya harus begitu, Mbak. Harus begitu, cari susta-susta mana, kemudian yang mendukung variabel itu, dan kemudian Anda terjemahkan sebagai definisi operasional variabel terkait teman sebaya itu dimaksudkan di sini adalah seperti ini, berdasarkan teori A, B, C, kemudian diintegrasikan atau diadaptasi dengan sumber-sumber suta A, B, C, D menjadi definisi operasional seperti yang Anda rumuskan seperti itu. Dan terdiri dari subvariabelnya apa, indikatornya apa, sudah ketemu seperti itu. Itu di kajian kerangka teoritis sudah bisa seperti itu, Mbak. Baik, Bante, terima kasih. Jadi kan eh, riset kita itu kan walaupun tema-temanya itu kadang umum, tapi riset yang mau dilakukan kan lebih kepada pendidikan keagamaan Buddha yang lebih eh, bisa ada keterkaitan. Maka salah satunya adalah kajiannya itu dihubungkan dengan agama Buddha, walaupun tidak selalu pendidikan itu mesti sekolah apa. Kebetulan ini kan dari sekolah ya, sudah seperti itu. Jadi apa eh, eh, yang plusnya, spesifiknya itu apa itu yang menjadi penting ya. Jadi lah, spesifik itu adalah kemampuan Mbak Sugiyarti untuk memaparkan variabel dan melakukan analisa dari beberapa berbagai suta. Jadi misalnya yang dukung Kalyanamita itu ada suta berapa banyak suta sih, saya gitu loh. Sehingga ketika nanti memberikan definisi operasional itu, definisi yang Mbak Sugiyarti gunakan itu didasarkan pada suta A, suta B, suta C, lebih menekankan apa, B dan C. Jadi masing-masing suta itu ada kajian-kajian singkat gitu, Mbak. Sehingga mendekatkan bahwa ini loh, teman sebaya itu, Kalyanamita itu bisa identik dengan teman sebaya. Tapi saudara itu bisa juga teman sebaya seusia itu apa, istilah itu juga bisa juga mencari begitu, Mbak. Mana yang dinamakan kawan, apa, teman, apa, nah itu indikatornya apa. Nanti ketika cari sumber tertentu akan dibukakan juga
sumber-sumber Tipitaka dari sumber yang lain gitu, Mbak. Baik, Bante. Terima kasih. Ya. Yang lain yang masih bingung, silahkan. Jadi, kenapa? Supaya nanti ada kajian-kajian suta, walaupun Anda mengkaji 500 suta gitu, yang terkait, terus Anda kerucutan dari 500 itu menjadi hanya 3-4 suta, nggak ada masalah. Nggak ada masalah gitu loh. Tapi kan Anda melakukan kajian-kajian mendalam begitu. Ini seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, gitu. Jadi nanti eh, banyak kajian-kajian itu membantu teman-teman bahwa ini loh di Buddhis terdapat di suta ini, tapi ini konteksnya apa? Anda bisa begitu. Dulu konteksnya bukan eh, teman sebaya seusia remaja dan yang lain, tapi lebih ke orang dewasa. Tapi esensi nilai-nilai ini bisa diterapkan untuk anak-anak remaja juga, begitu, Mbak. Jadi itu kan nanti nilai plus dari tulisan Anda yang membedakan dengan yang lain itu di situ. Dan Anda bisa klaim bahwa perbedaan saya itu karena saya terintegrasi dengan nilai-nilai ajaran Buddha dalam bentuk suta mana begitu. Jadi Anda percaya diri gitu loh bahwa Anda bisa melakukan kajian itu dan bisa mendefinisikan variabel sesuai dengan analisa dan kajian variabel yang Anda teliti. Dan sekarang kan kita nggak kesusahan ya cari suta yang terkait apa langsung carikan 500 atau 300 suta terkait langsung dicariin kok. Wah kok banyak banget ya terlalu eh, bingung ya mungkin 150 atau 20 30 suta yang terkait dengan konsep ini apa saja nanti akan dicarikan. Hmm. Bagaimana Mas Dedi? Sudah ada kajian-kajiannya berdua? Mas Tripitoyo gimana? Sudah judulnya sudah clear? Ya Bante, untuk judul saya sepertinya belum clear ini Bante. Saya masih untuk mencari lagi Bante tentang benar-benar bisa saya ajukan untuk menjadi tesis gitu Bante. Carinya gimana Mas? Carinya? Coba tahu. Lebih untuk penelitian yang lebih apa terfokuskan gitu Bante. Untuk yang kemarin itu kan masih umum untuk dibuat judul tesis gitu Bante. Jadi kalau kesulitan pun bisa menggunakan mesin seperti ini Mas. Misalnya saya mau nulis tesis sedang kebingungan, tolong berikan inisiasi. Saya tertarik di bidang apa gitu. Di sini bisa begitu Mas. Nanti baru misalnya saya eh, mahasiswa magister uh, Abda
saat ini semester misalnya ya, 2, ingin berdua, bingung untuk mendapatkan misalnya judul atau tema ya, tema tesis yang menarik terkait, misalnya terkait ya dengan pendidikan dan agama Buddha misalnya gitu ya. Nah, seperti ini. Bantu saya untuk apa namanya, untuk mendapatkan ide-ide atau tema penelitian tesis misalnya gini ya. Kita coba aja, dibantu tidak gitu. Jadi diberikan apa namanya, nanti bisa juga dicarikan saya sebagai apa gitu ya di sini ya, bisa dikembangkan gitu. Ini mencarikan ide-ide ya. Nah, dari sini nanti saya sebagai apa? Saat ini saya ngajar sebagai guru pendidikan agama Buddha di mana. Nanti mendapatkan ide-ide ya. Ada beberapa kesulitan yang saya hadapi di lapangan apa. Apakah ide ini bisa dijadikan judul untuk penelitian? Bisa dikembangkan begitu, Mas. Jadi di sini kan akan mendapatkan gambaran pemahaman yang luas ya. Seperti ini misalnya. Di ide-ide ini sebagai pemantik untuk bagaimana kita, oh ternyata ada ide seperti ini apalah, nanti baru didalami ya. Jadi bisa dengan cara ini Mas. Jadi kita dari ide ini atau Anda punya tool-tool apa misalnya saat ini saya sebagai guru PAB di misalnya SMK, di sekolah SMA atau SMK misalnya ya, misalnya ini. Jadi Anda bisa mengemukakan kesulitan Anda apa, menghadapi siswa apa. Bante, yang tadi dicontohkan itu tidak 3 variabel, Bante ya? Apa? Tidak Yang mana? 3 variabel. Yang ini Bu. Ya, tidak 3 variabel kan, Bante, berarti kan? Ya saya baru cari ide-ide Bu. Oh, kalau misalnya kita langsung minta dia carikan 3 variabel gitu, Bante, langsung aja gitu. Gimana, Bante? Ya boleh aja. Misalnya saya tertarik dengan isu-isu agama Buddha dan sosial misalnya ya. Saya tertarik dengan ide yang telah Anda berikan. Saya terkait dengan yang ini ya, pendidikan Buddha dan isu sosial. Isu sosial.
tolong bantu saya buatkan judul 3 variabel, misalnya X1 dan X2 terhadap Y misalnya ya. Tolong bantu saya buatkan judul penelitian kuantitatif 3 variabel, yaitu X1 dan seperti gini misalnya, seperti itu Bu ya maksudnya ya. Ini diberikan penjelasan ya. Maksudnya begini Bu Juni. Ya betul Bante. Nah ini kita sudah misalnya dicarikan ini, dijelasin dulu susunan variabel. Di sini diberikan judul seperti ini. Kemudian diberikan judul begini. Diberikan judul seperti ini. Kalau ini kan agak berat ya, susah ya. Berikan karakter dalam kecemasan remaja, pengurangan kecemasan remaja misalnya. Nah ini. Spesifik isu apa yang ada ditekankan? Nanti bisa ditanya lagi di sini. Saya tertarik dengan ide alternatif nomor 3. Bantu saya untuk mendapatkan jurnal terkait. Saya seperti ini ya. Saya tertarik yang nomor 3 ini. Ini kita nggak tahu bener jurnal beneran atau apa abal-abal gitu. Karena nggak ada linknya ya. Dan juga diberi masukan-masukan juga untuk tanya di Google Scholar juga ya. Ini ternyata dicarikan dari berbagai sumber, Bu. Karena saya khawatirnya nggak ada jurnal yang dukung ya. Seperti ini. Ini jurnal Ilmu Psikologi Yogyakarta misalnya gini ya. Jadi setelah tertarik ini, misalnya setelah ini kita coba langsung taruh di sini Bu, biar dibuatin ya. Kayak apa? Oh, saya langsung di preset ya.
Kerangka konseptualnya ada di mana, apa. Diberikan tiga hipotesis ya. Artinya bahwa ide-ide ini membantu kita untuk mencarikan apakah didukung oleh referensi-referensi atau jurnal-jurnal. Sehingga kita nggak bingung gitu loh. Oh ini ada jurnal yang dukung, misalnya apa gitu ya. Ini juga begitu ya. Bahkan ini dibuat relevansinya apa. Sampai begini ya, kajiannya ya. Jadi tip-tipnya diajarin juga bagaimana cara nyarinya. Bisa dipahami Bu ya? Iya, Bante. Ini saya juga mau gunakan misalnya di per ya. Di per riset judul ini. So saya masukkan di per riset ya. Bante kan di sini kan sudah banyak jurnal-jurnal nih dikasih jurnal. Boleh nggak kita ambil sini semua jurnalnya terus baru kita tambah lagi yang di lain? Ya, terserah Ibu ya. Dari sini kan jurnalnya cocok tidak, bagus tidak. Silakan aja Bu. Oh, tapi sudah direferensikan sama ini apa dari dia sendiri belum tentu cocok juga ya, Bante ya. Harus diteliti lagi gitu apakah cocok lagi atau enggak ya. Bukan bisa di-download tidak, bener bener ada jurnalnya tidak. Kalau bener berarti kan ya sudah bener Bu. Kalau misalnya kan kadang-kadang ChatGPT itu sok bohongi kita, ngada-ngada gitu loh Bu. Kalau misalnya gini sudah bener ya, ya tinggal digunakan aja. Misalnya di sini kan cari, oh ternyata bener nih ada jurnalnya nih. Itu misalnya ya. Oh iya, baik Bante. Jadi yang memastikan kita ya Bu ya, untuk seperti ini ngecek jurnalnya, oh iya bener ada kok ini kok bisa di-download kok loh ini saya download oh keluar misalnya gitu ya, Ibu ya. Ya, Bante. Jadi supaya kita pede bahwa kita itu punya referensi gitu Bu. Nah, contoh seperti ini kan dicarikan panjang lebar seperti ini ya. Dan lumayan gitu loh Bu. Ini walaupun seperti ini belum selesai karena kita diperiset mencarikan sumber-sumber dari mana saja gitu. Nah ini baru mulai dijawab ya, buat latar belakang gitu misalnya apa. Ini sudah ada jurnalnya, ini lumayan gitu. Jadi artinya di sini kan membantu gitu loh. Secara metodologi kayak apa, sumbernya mana, apa gitu, dicariin seperti ini. Nah ini langsung di tabel studi yang relevan, Bu. Langsung di sini ada yang relevan apa saja, kemudian terkait dengan variabelnya gimana. Kalau mau buktinya ya tinggal diklik seperti ini, kanan langsung keluar juga gitu. Seperti ini. Pak Tripitoya bagaimana? Baik Bante, akan saya coba. Tapi kok berarti dari judul-judul tadi yang sudah coba Bante
cari itu sudah ada yang betul-betul masuk untuk diangkat dijadikan tesis Bante. Ya makanya kan dari tadi judul-judul tadi, kemudian tolong bantu saya untuk mencarikan itu dan kemudian bantu analisa apa judul ini bisa diteliti untuk dibuat tesis seperti itu loh, Mas. Nanti kan diberikan penjelasan ya, sehingga membantu kita ketika mau mikir ini jurnalnya tadi ada tidak lah, kita cek di pernya tadi. Baik Bante, terima kasih Bante. Akan saya coba. Jadi kita nanti nggak ngawang-ngawang terus gitu loh. Jadi karena kan sudah mulai tahu berada di posisi mana, ngapain gitu ya. Jadi nanti benar-benar apa sesuai gitu. Ya, contoh seperti misalnya yang kita tunjukkan tadi, eh, bahkan di sini melakukan analisa ada riset yang relevan, loh, Mas. Tabel riset yang relevan kayak apa? Seperti ini. Jadi silakan untuk explore supaya nanti dapat memantapkan judul-judul yang udah Anda buat. Kemudian misalnya udah buat seperti ini, misalnya contoh ini. Eh, Judul ini saya masih belum mantep misalnya ya. Mau tak suruh nyarikan grand teorinya apa gitu misalnya ya. Ini misalnya. Eh, Tolong bantu saya untuk mencarikan dan teori misalnya ya. Dari misalnya ini ya. Misalnya ada grand teorinya tidak gitu ya. Oh sudah nggak boleh lagi pakai tip ya. Karena harus bayar. Kita biasa saja ya. Misalnya ini. Misalnya seperti ini. Jadi yang di preset itu apa namanya ada batasannya ya, ada batasannya. Kalau nggak langganan, tadi sudah banyak sih yang kita cari. Ada gambaran ya Mas Tripitoyo ya? Iya Bante, ada Bante. Ya, ini banyak perangkat kan harus dimanfaatin, jangan kita mah nggak akan datang sendiri kalau nggak cari-cari ini. Nah ini kita carikan grand teorinya ya. Ini ada grand teori dari mana sumbernya. Sudah dicarikan sumber-sumber grand teorinya ya. Teori kognitif behavior, teori mindfulness, teori pendidikan karakter. Carikan juga. Misalnya seperti ini. Artinya referensi-referensi dasar itu menjadi bagian penting buat kita untuk kita kembangkan gitu. Yang lain yang punya judul yang masih ragu apa-apa nggak layak dijadikan judul tesis ya silahkan dikonsultasikan dengan mesin. Nah kalau mau konsultasi tanya jawab dengan baik boleh juga pakai seperti ini. Anda tanya judulnya apa dari answer this ini ya. Ini juga bisa digunakan untuk konsultasi.
membuat proyek apa, bisa juga digunakan. Untuk data review, untuk nulis, untuk apa, ini juga bisa dimanfaatin gitu. Jadi banyak hal ya yang bisa dimanfaatin ya. Ini tanya jawab dulu, baru nanti dicarikan oleh mesin ini juga. Ada gambaran ya Mas ya? Iya Bante ya, Bante. Yang lain ada pertanyaan? Jadi ada gambaran ya ketika kita ada kesulitan apa-apa, sekarang ini kita bisa diskusi dengan mesin, bisa diskusi dengan apa saja yang membantu kita nge-clearkan ide-ide kita. Untuk layak tidak, berikan komentar, berikan penjelasan, berikan evaluasi seperti itu. Kemudian berikan masukan, susunkan ulang yang lebih menarik dan menjual untuk bisa dipublish di jurnal bereputasi. Dengan begitu pun bisa seperti itu. Nah, maksud kita dari kajian-kajian simpel ini supaya membantu teman-teman memberikan apa ya pemecahan ketika menghadapi deadlock. Saya kok masih bingung, nggak ketemu apa-apanya. Karena berangkat dari best practice. Evidence practice mengajar sebagai guru ada kesulitan belum tentu layak diteliti sebagai gap evidence untuk tesis. Belum tentu gitu loh, dari praktek yang di lapangan ditemukan seperti itu. Bisa dipahami ya, teman-teman ya. Jadi kalau tadi aplikasi-aplikasinya bingung, ya nanti cari tutorialnya gitu loh. Banyak gitu loh. Bante, saya mau izin bertanya ya. Ini saya kan tesis saya kan judulnya kan peran kemampuan pemecahan masalah dan dukungan sosial dalam membangun ketahanan diri siswa SMA di era digital. Nah, itu metode penelitiannya itu apakah kualitatif atau bisa juga kuantitatif ya Pak? Ini ya, Bante ya. Kalau namanya ada variabel 1 sampai 3 itu tidak bisa dititik kualitatif, Pak. Harus kuantitatif. Oh, harus kuantitatif. Kuantitatif. Nanti kalau kuantitatif ada 3 seperti itu ya, untuk analisa datanya ya minimal regresi atau PET analisis seperti itu. Gitu Pak Kurniawan. Oh gitu, iya. Oh. Jadi kuantitatif Pak. Maka cari penelitian kuantitatif tentang itu misalnya gitu ya. Iya, ya. Kuantitatif berarti bukan dari survei ya, bukan minta pendapat, tapi dari hasil ada datanya gitu ya, data fisik, data apa numeriknya ada ya, Pak. Bukan berdasarkan kuesioner atau mungkin apa itu, bukan berdasarkan data kuesioner, tapi berdasarkan. Ya kuesioner pasti Pak. Kenapa kalau nggak kuesioner? Harus kuesioner karena pasti kuesioner karena kita kan apa namanya akan menemukan suatu
Jadi nanti ada variabel itu akan jadi indikator akan jadi deskriptor dari instrumen, Pak. Oh Instrumen iya. itulah yang akan diuji coba nanti untuk mendapatkan data penelitian yang akan diteliti, Pak. Oh Begitu. iya, iya, iya. Jadi saya baru baru buat sampai bab 2, bab 3-nya saya masih belum buat dan makanya saya masih apa tuh namanya cuma coba-coba gitu. Bab 3-nya itu tentang metodologi penelitiannya itu pakai Jadi bab tabel ya tiganya, Bante? bab tiganya ya gini, Pak, nanti, Pak. Bab tiganya seperti ini, Pak. Urut-urutannya begini, Pak. Oh, Ini. ada objek desain. Ya, jadi harus ngikutin ini, Pak, semuanya. Objek penelitiannya apa, desainnya apa, gitu ya. Hmm. Jadi teknik dan instrumen pengumpulan data lah itu. Teknik analisis datanya apa, hipotesis kan sesuai dengan rumusan masalah ya. Ini nanti susunannya bab 3 itu seperti ini kalau kuantitatif. Oh ya. Jadi nggak boleh buat sendiri. Ya sesuai ini saja susunannya. Objek penelitiannya apa. Ada gambaran ya, Pak ya? Iya ada gambaran Bante. Oke. Jadi nggak usah khawatir nulis salah nggak apa-apa, kurang bagus nggak apa-apa, lebih bagus kurang bagus daripada tidak ada. Walaupun mungkin menurut Anda kurang bagus jelek, tapi kalau ada ketikannya nanti diperbaiki lebih gampang dibanding tidak ada sama sekali gitu ya. Jadi eh, dengan bantuan-bantuan perangkat-perangkat itu membantu kita juga untuk eh, penelitian kita. Nah, Kurniawan, oke ya. Iya Bante. Terima kasih. Oke. Ada yang lain silakan. Eh, Kalau tidak ada, sampai sini dulu, teman-teman. Jadi sambil jalan, ketika ada kesulitan seperti ini, judul-judul nggak jelas, kita diskusikan supaya nanti segera mendapat pencerahan gitu loh. Supaya dapat pencerahan, jangan sampai nanti selesai mata kuliah baru dapat pencerahan, nggak jadi apa-apa. Seperti itu. Oke, kalau saya ini tanya sedikit Bante. Ini kan tadi saya pakai grok dari grand teorinya. Dia kasih saya di short sini. Tapi dia kan saya kan SMA. Dia kasih punya itu mahasiswa. Apakah itu boleh Bante? Grand teorinya itu jurnalnya. Grand teori nanti cari buku, Bu. Cari buku, Bu. Oh, dari buku. Carikan buku yang membahas tentang teori itu gitu. Kalau Supaya nanti misalnya Bante, maaf saya hmm, potong sedikit. Kalau misalnya dalam dalam jurnal itu kita kan cari kan murid SMA. Kalau misalnya ketemunya seperti mahasiswa atau anak SMP itu apakah boleh Bante? ya nggak apa-apa, Bu. Yang penting terkait, Bu. Untuk usia remaja ya. Oh iya, ya, ya terima kasih Bante. Karena mahasiswa itu kalau baru semester pertama kan usianya usia relatif dekat dengan SMA gitu, Bu.
Oh ya, itu saya ini Bante cari jurnalnya itu saya terlalu kaku. Jadi yang saya cari itu pertama saya cari yang satu yang Buddhis, yang kemudian harus sesuai dengan SMA. Jadi jurnalnya saya ada agak sedikit Bante sebut tadi mahasiswa pun boleh, SMP pun boleh, berarti kan lebih banyak Bante. Ya, nanti kan ketika seperti itu kan Ibu bisa analisa ya. Oh, ini untuk SMA sekitar ini, tapi ini relevan teori ini. Seperti itu, Bu. Ketika Baik. melakukan kajian-kajian. Ya, baik Bante. Terima Oh, kasih. gitu. Kalau misalnya kelompok bermain gitu ya jauh toh, Bu. Ya, ya, Bante. Berarti mendekati ya, Bante ya. Ya kalau misalnya anak SMP kelas 3 gitu kan udah mendekati SMA ya. Ya, Udah Bante. mau lulus misalnya gitu kan bisa saja. Ya, Bante ya. Terima kasih, Bante. Jadi kalau itu bisa cari yang general dulu Bu, yang tidak merujuk SMA-nya untuk siswa sekolah gitu lah. Sekolah nanti dicari batasi sekolah tingkat SLTA atau high school gitu. Jangan SMA nggak ketemu Bu kalau zona internasional. Zona Oh, internasional ada istilah SMA, high school oh ya, Bante ya, ya. atau secondary high school gitu bisa ketemu di situ. Oh ya, Bante ya. Kalau Ya, SMA ya nggak ketemu Bu, di luar nggak ada SMA. ya, Bante ya. Ya, terima kasih, Bante. Ya, ya. Oke, sampai sini dulu ya. Terima kasih, selamat malam untuk semuanya dan semangat karena ini tidak ada yang ditunggu, harus segera dieksekusi, dibuat. Yang penting jadi soal benar nggak benar nomor dua. Dengan begitu kan nanti lebih bagus memperbaiki daripada nggak ada bahan, gitu ya. Saya kira itu. Terima kasih, selamat malam. Nama saya Udaya, nama Udaya. Nama Namo budaya. Buddhaya. Terima kasih Nama Bante. budaya, Namo Bante. Buddhaya Bante. Bante. Terima kasih, Bante. Iya, Terima kasih Bante. Namo Buddhaya. Terima kasih Bante. Kasih Namo Bante. Buddhaya. Terima kasih Bante. Ya nanti yang di Jambi mungkin tanggal di bulan Juni bisa ketemu ya. Bante, jujur ini mau ke Jambi ya, Bante ya? Ya, ya. Oh, tanggal berapa Bante? Ya sekitar 2, 3 ya. Oh ya, baik Bante. Kita Ya. ini di mana Bante? Itu ya di wihara mana? Nanti mau ke Candi soalnya. Oh, mau ke Candi. Ya, ya. Di wihara mana yang ini ya Bante yang nginap? Apa di Vibotara saja Bante? Belum Ya, tahu Bante. nanti. Belum tahu. Nanti coba. Oke ya. Kalau bisa di Vibotara saja Bante. Ya, Bante. Kita mau banyak belajar sama Bante. Oke, selamat malam semuanya ya. Aman-aman aja ya. Ya, selamat malam Bante, nama budaya Bante. Ya, Bante.